Halo sahabat TV Handcraft, kita akan bikin bros seperti ini ya. Jadi selain bros juga bisa digunakan untuk liontin kalung. Nanti kalian bisa tambahkan di sini ringnya dan juga di sebelah sini dikasih ring. Nantinya bisa dijadikan kalung. Oke, langsung aja ya. Ini namanya bros slice batu. Selain model tadi ada juga yang model ini. Terus ada model ini ya, pilihan-pilihannya. Untuk membeli bahan lengkapnya kalian gak usah bingung karena semua bahan bisa dibeli di Instagram, Facebook, dan Shopee Vivi Handcraft. Oke, bahan-bahannya ada plat ukuran 3 cm, ada plat panjangnya ini 6 cm ya, kali sekitar 4-5 cm. Untuk kawatnya kita pakai 1,5 meter biar lebih aman aja. Ada mutiara jeruk ukuran 8 mm, ada 7. Mutsin ukuran 8 mm, ada 8. Mutiara sintetis ukuran 6 mm, ada 6. Kristal donat ukuran 8 mm, ada 3. Nah, untuk topi maniknya kita pakai 7 buah ya, ukuran 6 mm. Mutsin ovalnya kita pakai 9 buah. Kerang kelopaknya 3 buah, ini kerang kelopak seperti ini. Ada mutsin ukuran 10 mm 7 buah. Untuk daunnya kita pakai 3 macam dengan model yang berbeda. Penitinya kita pakai yang ukuran 3 cm. Untuk mutsin ovalnya akrilik ya, akrilik oval ukuran 1 cm sampai 12 mm. Bisa pakai 1 buah. Tentu saja untuk untuk bagian bawahnya kita pakai ini. Namanya batu slice ya, tapi ini yang sintetis. Alatnya pakai tangset kesukaan kita yang paling nyaman dan juga paling laris di store kita. Oke, langsung aja ya, kita siapkan dulu kawat monelnya. Untuk kawat monelnya, jadi tadi udah potong kawatnya sepanjang 1,5 meter ya. Terus kita arahkan ke depan, ujungnya pakai plat ukuran 3 cm ini. Perhatikan baik-baik ya, ini untuk awal sebelum merangkai manik-maniknya. Nah, jadi masuknya ke lubang yang sebelahnya, lalu ujung yang pertama tadi kita arahkan dari depan ke belakang. Kita tarik, hasilnya akan seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, baru kita mulai rangkaiannya. Arahkan kawatnya dari belakang ke depan, terus kita pasang daun terlebih dahulu. Caranya kita ambil daun yang akan dipasang, terus kawatnya kita lewatin ke lubangnya daun ini, ditahan ya supaya diam, lalu kita lewatkan lagi kawatnya dari depan ke belakang di lubang yang ada di sebelahnya, lubang plat ukuran 3 cm nya seperti ini ya penampakannya. Nah, untuk lubang daun kita lewatin 2 kali, jadi seperti ini supaya betul-betul kenceng ya, bagian belakangnya seperti ini. Oke, udah jelas ya. Setelah itu kita akan pasang 2 daun yang lainnya dengan teknik yang sama. Arahkan dari depan terus ke belakang, 2 kali kawat dijalankan dari depan ke belakang di tempat yang berbeda, seperti itu ya. Setelah daunnya terpasang semua, terus kita masukkan kerang kelopak ya. Caranya masukkan aja, ini ada lubang tembusnya. Terus kita arahkan kawatnya ke belakang. Kerang kelopaknya dipasang di sini sama di sini. Jadi ada 3 kerang kelopak dan 3 daun ya. Nanti dipasang seperti itu letaknya. Sekarang kita pakai mutiara 10 mm untuk dipasang. Untuk memasang mutiara itu pastikan yang besar terlebih dahulu, baru mulai kita pasang yang kecil ya. Nah, untuk setiap akan memulai naruh mutiara, itu kawatnya kita arahkan ke depan terlebih dahulu, baru kita arahkan ke belakang seperti ini ya.
Nah, kita akan pasang semua mutiaranya dengan teknik yang sama. Kawatnya dari belakang, lalu arahkan ke depan, dan kemudian setelah dipasangi mutiara, kita arahkan kembali kawatnya ke belakang. Jadinya nanti seperti ini ya. Nanti kita akan kasih tips caranya masang yang ada topi maniknya. Pasang aja terus ya, dari yang besar, yang kecil, secara bergantian, dan sambil diperkirakan aja seperti apa manisnya rangkaian. Sedangkan untuk yang oval, caranya masukkan dulu topi manik, kemudian mutiara yang bentuknya oval, terus kita arahkan ke belakang kawatnya, dan kita akan pelintir. Jadi topi manik ini fungsinya supaya rangkaian yang kita bikin menjadi lebih manis ya. Tuh, lebih manis seperti ini. Seperti ini untuk bagian oval itu ada di samping-samping, ada 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini 1. Itu semuanya dipasang di bagian pinggir. Untuk yang bulat itu kita pasang di bagian tengah semua dan saling bertumpukan seperti ini, supaya kesannya tuh lebih manis dan seperti bubble. Bagian belakangnya seperti ini. Kalau udah rangkaiannya lengkap, boleh ya, kalau dirasa udah cukup kita sisain juga nggak apa-apa, nggak harus dipasang semua. Kita akan pasang ke sintetis batu slice-nya. Sisa kawatnya yang untuk merangkai manik tadi kita masukkan ke lubang batu slice sintetisnya. Dilewatin berkali-kali sampai dirasa kenceng kawatnya itu ya, ke lubang batu slice-nya. Habis itu kita pasang platnya, plat oval ini. Caranya sama, kawatnya dari belakang, dari depan arahin ke belakang, terus kita akan pasang penitinya. Arahkan juga sekitar 2-3 kali, baru kita akan pasang penitinya. Untuk memasang peniti, kawatnya kita lewatkan ke lubang-lubang penitinya, sama persis dengan ketika kita bikin kancing ya. Saat kita pasang ke kancing baju, benangnya kita lewatin ke lubang kancing, dari satu lubang ke lubang yang lain terus sampai kenceng ya. Jadi teknik ini sama persis dengan ketika kita masang kancing pada baju. Kayak gini ya sahabat, bolak-balik sampai kenceng. Kalau udah bolak-balik dan udah dirasa kenceng, terus kita potong sisa kawatnya. Sebelum itu dipelintir dulu, karena kan ada 2 ujung kawat ya. Jadi kalau dipelintir begini, 2 dijepit lalu sambil diputar-putar, itu kawatnya jadi ngunci. Seperti ini ya pelintirannya. Kita potong sisanya, terus kita umpetin ke belakang manik-manik supaya kawatnya saat kita pakai bros ke baju nggak nyangkol-nyangkol pada baju atau hijab yang kita kenakan. Nah, ini tips terakhirnya ya, harus dipasangi lem F6000 di bagian belakang supaya betul-betul kenceng banget. Kalau nggak pakai lem F6000 jadinya masih goyang-goyang, sebab besar batunya ini lumayan gede, sekitar 8 cm 7 cm lah. Kayak gini aja, dioles-olesin sampai sekitar 1 malam ya, biar betul-betul rekat, baru bisa kita pakai. Ini dia hasilnya, cantik ya. Untuk menjadikannya sebagai kalung, kita lihat di bagian belakang rantainya dipasang seperti ini, tinggal dicantolkan aja ya.
Nah, nanti rangkaian brosnya selain jadi bros juga bisa dijadikan liontin kalung. Udah selesai ya. Terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial. Pasang aja terus ya, dari yang besar, yang kecil secara bergantian, dan sambil diperkirakan aja seperti apa manisnya rangkaian. Sedangkan untuk yang oval, caranya masukkan dulu topi manik, kemudian mutiara yang bentuknya oval, terus kita arahkan ke belakang kawatnya dan kita akan pelintir. Jadi topi manik ini fungsinya supaya rangkaian yang kita bikin menjadi lebih manis ya. Tuh, lebih manis seperti ini. Seperti ini untuk bagian oval itu ada di samping-samping, ada 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini 1. Itu semuanya dipasang di bagian pinggir. Untuk yang bulat itu kita pasang di bagian tengah semua dan saling bertumpukan seperti ini, supaya kesannya tuh lebih manis dan seperti bubble. Bagian belakangnya seperti ini. Kalau udah rangkaiannya lengkap, boleh ya, kalau dirasa udah cukup kita sisain juga nggak apa-apa, nggak harus dipasang semua. Kita akan pasang ke sintetis batu slice-nya. Sisa kawatnya yang untuk merangkai manik tadi kita masukkan ke lubang batu slice sintetisnya. Dilewatin berkali-kali sampai dirasa kenceng kawatnya itu ya, ke lubang batu slice-nya. Habis itu kita pasang platnya, plat oval ini. Caranya sama, kawatnya dari belakang, dari depan arahin ke belakang, terus kita akan pasang penitinya. Arahkan juga sekitar 2-3 kali, baru kita akan pasang penitinya. Untuk memasang peniti, kawatnya kita lewatkan ke lubang-lubang penitinya, sama persis dengan ketika kita bikin kancing ya. Saat kita pasang ke kancing baju, benangnya kita lewatin ke lubang kancing, dari satu lubang ke lubang yang lain terus sampai kenceng ya. Jadi teknik ini sama persis dengan ketika kita masang kancing pada baju. Kayak gini ya sahabat, bolak-balik sampai kenceng. Kalau udah bolak-balik dan udah dirasa kenceng, terus kita potong sisa kawatnya. Sebelum itu dipelintir dulu, karena kan ada 2 ujung kawat ya. Jadi kalau dipelintir begini, 2 dijepit lalu sambil diputar-putar, itu kawatnya jadi ngunci. Seperti ini ya pelintirannya. Kita potong sisanya, terus kita umpetin ke belakang manik-manik supaya kawatnya saat kita pakai bros ke baju nggak nyangkol-nyangkol pada baju atau hijab yang kita kenakan. Nah, ini tips terakhirnya ya, harus dipasangi lem F6000 di bagian belakang supaya betul-betul kenceng banget. Kalau nggak pakai lem F6000 jadinya masih goyang-goyang, sebab besar batunya ini lumayan gede, sekitar 8 cm 7 cm lah. Kayak gini aja, dioles-olesin sampai sekitar 1 malam ya, biar betul-betul rekat, baru bisa kita pakai. Ini dia hasilnya, cantik ya. Untuk menjadikannya sebagai kalung, kita lihat di bagian belakang rantainya dipasang seperti ini, tinggal dicantolkan aja ya. Nah, nanti rangkaian brosnya selain jadi bros juga bisa dijadikan liontin kalung.
Udah selesai ya. Terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.